Shalom pemirsa Hope Channel. Pada saat ini saya akan menceritakan akan pengalaman hidup saya, di mana Tuhan sudah sangat baik dalam menjaga akan kehidupan saya. Pada sekitar bulan April tahun 2021, saya mengalami sebuah kecelakaan yang cukup hebat. Kecelakaan ini terjadi di depan sebuah pusat perbelanjaan persisnya di jalan tol ya. Di jalan tol saya mengalami kecelakaan dan pada saat itu mobil dalam keadaan menghadap terbalik jalan, tapi puji Tuhan tidak ada satu mobil pun yang menghantam atau menabrak kembali akan mobil saya. Setelah kecelakaan, saya masih bisa keluar dari mobil. Saya masih bisa membuka akan baju saya dan menutupi akan wajah sebelah kanan saya, di mana posisi tersebut mengalami kondisi yang cukup parah. Dan sambil menunggu kedatangan dari petugas tol dan ambulans, saya sempat meminggirkan akan mobil dan saya juga pergi ke pinggir. Lalu di saat ambulans datang dan petugas tol datang, mereka meminta saya untuk naik dan akan membawa saya ke sebuah rumah sakit terdekat. Lalu pergilah kami ke sana, tetapi di dalam perjalanan saya memberikan pilihan rumah sakit lain, tetapi petugas tol kurang setuju karena lokasi rumah sakit tersebut cukup jauh dari posisi keluar pintu tolnya. Tidak ada pilihan, saya ikut saja. Tapi entah mengapa, mungkin Tuhan berkehendak lain, petugas tol ternyata membawa ke rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya dibawa ke sana. Dan singkat cerita, saya masuk ke dalam UGD, tetapi masih tidak diberikan pertolongan cukup lama, sehingga saya terpaksa untuk meminta kepada dokter jaga untuk menghubungi seseorang yang saya kenal di rumah sakit tersebut, dan untungnya sang dokter tersebut bersedia untuk menghubungi orang yang saya kenal tersebut. Setelah terjadi perbincangan antara dokter dengan orang yang saya kenal tersebut, barulah saya mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Pada malam hari itu, saya menjalani 2 operasi. Yang pertama operasi mata, di mana mata saya mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan setelahnya saya menjalani operasi plastik untuk membereskan akan seluruh muka saya yang sudah penuh dengan pecahan kaca. Operasi bisa terlaksana oleh karena bantuan dari orang yang saya kenal di rumah sakit tersebut yang memilihkan 2 orang dokter terbaik yang dia ketahui. Dokter mata adalah dokter dari kepala dari rumah sakit TNI Udara ya, dan dokter bedah plastiknya juga adalah seorang dokter wanita yang sangat baik, yang sangat welcome untuk melayani saya. Operasi berjalan berhasil, walaupun memakan waktu yang cukup lama. Baru selesai kalau tidak salah
subuh, ya, dan setelahnya saya memasuki akan ruang ICU untuk pemulihan. Saya berada di ruang ICU selama 2 malam, dan selama di ruang ICU, saya hanya diberikan obat tidur. Jadi kalau saya bangun, nanti ada obat suntikan, saya akan tidur lagi. Ya, saya bangun nanti akan disuntik, tidur lagi. Tetapi itu mungkin untuk menghilangkan rasa sakit yang mungkin saja akibat dari tindakan operasi yang telah dilakukan. Setelah 2 malam, saya boleh pindah ke ruang perawatan biasa. Saya dalam keadaan mata dua-dua tertutup, tidak boleh terkena cahaya, kata dokter. Jadi selama di ruang perawatan, saya hanya diberikan makanan-makanan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan selama ini kepada saya, yaitu menghindarkan makanan-makanan yang seafood, daging-dagingan, dan lebih banyak kepada sayur, dan lebih spesifik lagi adalah sayur yang mentah. Dokter sangat senang dengan pilihan yang saya lakukan, yang telah lama saya lakukan, karena menurut dokter hal itu sangat menolong akan proses penyembuhan yang sedang dijalani. Saya berada di dalam perawatan dalam ruang perawatan tidak terlalu lama, mungkin hanya 3-4 hari. Dan ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan adalah pada saat penutup mata akan dibuka. Dokter matanya sudah menyampaikan bahwa kamu harus siap jika kamu hanya dapat melihat dengan satu mata. Saya katakan, "Ya dokter, saya siap." Lalu dibukalah penutup mata yang sebelah kiri pertama, karena mata ini tidak mengalami apa-apa, dapat melihat dengan normal. Lalu pada saat mata kanan dibuka, puji Tuhan, ada cahaya yang bisa saya lihat. Walaupun ternyata itu belum menentukan saya dapat melihat, tapi itu sudah satu indikasi bahwa mata ini masih bisa berfungsi. Pendek cerita, setelah mengalami beberapa kali pengobatan, puji Tuhan pada saat ini mata kanan saya sudah dapat berfungsi, walaupun tidak 100%, tetapi mendekati 80-90% normal. Puji Tuhan, walaupun dokter mengatakan masih harus dijaga selama 25 tahun, dari tahun 2001 sampai sekarang sudah hampir 25 tahun, puji Tuhan, untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya di dalam kecelakaan yang saya alami, tapi Tuhan masih menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada saya di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin.